Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian dari kita pernah berpikir, apa sih bedanya umat Islam saat ini dengan umat Islam di masa lampau? Karena kita melihat bahwa kondisi umat Islam saat ini berbeda dengan kondisi umat Islam di masa lalu. Kondisi umat Islam di masa kini penuh dengan tekanan, penuh dengan kezaliman, penuh dengan penderitaan. Mereka dijajah oleh musuh-musuh Islam. Namun di sisi lain kita melihat kondisi umat Islam di masa lalu penuh dengan kegemilangan. Mereka memimpin dunia, peradabannya begitu cemerlang. Mereka dihormati oleh segala bangsa-bangsa. Padahal jika kita melihat apa yang diyakini oleh umat Islam di masa lalu dengan yang diyakini oleh umat Islam di masa kini, itu sama saja. Mereka sama-sama meyakini Allah sebagai Tuhannya. Mereka pun meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulnya, dan mereka pun meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab sucinya. Lalu pertanyaannya, mengapa hasilnya bisa berbeda meskipun keimanannya itu sama antara umat Islam di masa lalu dan umat Islam saat ini? Jika kita renungkan secara mendalam, ternyata akar persoalan dari semua itu adalah karena mereka mendapatkan keimanan dengan cara yang berbeda. Sahabat Mahi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam di masa lalu, mereka meyakini Islam melalui suatu proses perjuangan yang begitu panjang, melalui berbagai liku-liku pemikiran. Mereka pun berhadapan dengan segala ancaman yang bahkan itu membahayakan nyawa mereka. Segala sesuatu mereka korbankan ketika mereka memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Sementara umat Islam saat ini meyakini agamanya hanya atas dasar mereka merupakan keturunan dari orang tua, dari nenek moyang yang juga Islam. Dalam arti yang lebih sederhana, bagaimana umat Islam terdahulu berislam dengan saat ini, perbedaannya adalah umat Islam terdahulu menggunakan akal pikirannya ketika mereka akan mengimani Islam. Sementara umat Islam saat ini, mereka hanya menggunakan standar emosinya ketika akan beriman, ketika akan meyakini Islam. Tentu hasilnya akan berbeda. Orang yang kemudian meyakini sesuatu dengan jalan berpikir, dia akan betul-betul memegang teguh apa yang dia yakininya tersebut. Karena sesuatu hal yang telah dibuktikan dengan proses berpikir, tentu itu tidak bisa dibantah dengan fakta-fakta yang lebih lemah, dengan pemikiran-pemikiran yang lebih lemah, sehingga akidahnya akan menjadi akidah yang sangat kuat. Tapi ketika kemudian akidahnya ini hanya didasarkan atas emosi belaka, maka hal ini akan menjadi akidah yang begitu rawan, akidah yang gampang sekali goyang dengan terpaan-terpaan yang berasal dari luar, akidah yang kemudian gampang sekali memalingkan umat Islam sehingga meyakini keyakinan-keyakinan di luar Islam itu sendiri. Makanya kita melihat bagaimana saat ini umat Islam kemudian sangat mudah percaya dengan khurafat, dengan tahayul, dengan mitos-mitos yang itu sebetulnya tidak ada di dalam Islam itu sendiri. Maka dari itu, ketika kita ingin kembali menjadikan umat Islam berjaya sebagaimana umat Islam terdahulu, maka kita harus kembali mengajarkan umat Islam tentang bagaimana sesungguhnya meyakini Islam dengan benar, yaitu melalui proses berpikir. Karena itu sahabat Mahi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah saat ini biasakanlah berpikir bukan hanya untuk urusan dunia kita, tapi juga untuk urusan akidah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.